Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah energi twin flame kamu, Aries. Kira-kira bagaimana energi twin flame dari Aries ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya atau yang ada tertera di atas ini ya, bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries dengan dirimu dan dirinya, dimana koneksi ini adalah koneksi twin flame. Ingat twin flame ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada bermain di depan ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Jadi saya tekankan readingan ini untuk energi twin flame. Jadi kalau mungkin kamu terkoneksi dengan karmik atau soulmate, berarti readingan ini bukan untukmu. Ini khusus readingan untuk twin flame ya. Twin flame itu adalah separuh jiwa ya, dimana satu jiwa ya, tetapi dalam tubuh yang berbeda, yaitu jiwa setengah dibagi dua, satu di pasanganmu, satu di dirimu ya. Ada koneksi batin, ada koneksi jiwa ya. Kita lihat untuk kartu pertama di sini. Oke ya, maaf berisik ya. Oke, di sini ada The Tower. Wah, dia menyesali apa yang sudah terjadi, Aries. Kamu membuatnya terluka, kamu tidak memperjuangkannya. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Bisa mungkin Aries yang merasa terluka. Karena kan saya bilang, kembaran jiwa, apa yang kamu rasakan dia pun rasakan. Apa yang kamu inginkan dia pun inginkan. Apa yang kamu tidak mau, dia pun juga tidak mau, seperti gitu ya. Jadi energinya bisa terbolak-terbalik. Kalau saya bicara dia ya, berarti mungkin kayaknya enggak Kak Ica. Itu kayaknya di saya. Ya iya, karena kamu dan dia itu sama. Apa yang kamu rasakan itu yang dia rasakan juga. Ya. Jadi kamu jangan berharap saya mencintainya tapi dia tidak mencintaiku Kak Ica. Kalau dia tidak mencintaimu berarti kamu terkoneksi dengan karmik atau soulmate. Tetapi kalau seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame ya, mungkin di luarnya dia bisa menyembunyikan kepalsuan. Kalau dibilang soulmate pasti kamu merasa sedih, dia pun ikut merasa sedih. Nah, kalau dia twin flame tuh Kak, tapi dia bahagia, ya di luarnya kelihatan bahagia, dalam hati, dalam jiwa. Makanya saya bilang ada yang orang bertopeng, menipu dirinya sendiri. Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa Aries kamu tuh terlalu kasar, terlalu sadis terhadapnya. Menurutnya, sadis ini dalam artian kenapa kamu tidak memperjuangkanku Aries? Aku sangat rindu padamu, aku marah, aku kecewa, aku benci sama kamu. Ada penyesalan yang mendalam kepadamu. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah oke, saya juga nggak bisa menyalahkan Aries 100%. Karena mungkin di sini kamu ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, kasta, keuangan, ataupun apapun yang akhirnya, dan paling utama ini berselisih paham ya, kecemburuan terlalu tinggi, overprotective. Ya maaf ya berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi dia merasa sendiri, sepi ya, ataupun mungkin dia sudah mengikhlaskanmu tapi hatinya tuh kayak macam tercabik-cabik. Kenapa kamu membuatku terluka Aries? Saya merasakan kesakitan yang terdalam ya, sehingga dia mengurung diri ataupun berpisah, memblok kamu. Itu rasa kecewanya ya. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mau berdamai dengan masa lalunya tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia candu terhadapmu. Dia inginkan kamu
hadir di hidupnya, mengisi hari-harinya. Dia merasa bahwa kamulah kekuatannya, dan sekarang kondisinya kamu meninggalkannya atau pergi darinya, dan akhirnya dia rapuh sendiri tanpa ada kekuatan yang menopang, dimana kekuatannya adalah kamu. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau memang dia tetap bersamamu di kota yang sama, ya dia lebih ingin sendiri, banyak diam, banyak merenung, ataupun lebih ya nggak mau kemana-mana, lebih ingin sendiri, menikmati hidupnya, menikmati kehidupannya. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah berusaha juga, ya ada beberapa yang mungkin kondisinya sudah mempunyai pasangan lagi gitu ya, pacar baru atau bagaimana ya, tapi serasa dirimu nggak bisa digantikan ya. Makanya tadi saya bilang dia candu terhadapmu, walaupun mungkin sudah ada penggantinya, raganya bersama yang lain, tetapi jiwanya tetap ada bersamamu. Tuh di sini ya ada Seven of Wands, di mana dia bertarung dengan dirinya. Ya, bertarung dengan dirinya ini artinya dia harus melawan kata hatinya gitu. Macam contoh, apa sih yang saya harus banggakan dari Aries? Orangnya cerewet, ini contoh ya, cerewet, overprotective, tuduh-tuduh ya, cemburu nggak jelas, pokoknya bikin energi habis ya, marah-marah, ngapain, apa yang saya mau dapatkan. Ini contoh. Tetapi dalam hati nggak bisa terjawab itu gitu. Pokoknya saya rindu kamu, apapun yang kamu mau jelaskan, apapun yang kamu mau bicarakan, tetap saya rindu aja gitu. Dia nggak bisa, pokoknya intinya saya mau lari dari dirimu ya. Tapi seakan-akan semesta itu membawamu terus-terus ke dia, ibaratkan dia ingin melupakanmu, tapi seolah-olah semesta itu mengingatkan kamu terus. Entah mungkin dia pergi ke suatu tempat, akhirnya ketemu teman kamu mengingatnya lagi, atau suatu tempat, di tempat dimana kalian biasa nongkrong berdua, akhirnya dia ingat kamu lagi, ataupun mungkin koneksinya dia melihat sosial mediamu, akhirnya teringat lagi. Ya, dia ada bergejolak dalam diri, dimana dia bingung. Apalagi kalau seandainya sudah mempunyai pasangan, kamu atau dia merasa bersalah kepada pasangannya, ya, karena menipu dirinya sendiri, seolah-olah dia mencintai, padahal sebenarnya dia menipu dirinya dan pasangannya. Kenapa? Karena dia terkoneksi dengan dirimu. Yang dia cintai adalah Aries, bukan pasangannya saat ini. Makanya saya bilang dia merasa bersalah, menipu dirinya sendiri, dan menipu orang yang menyayanginya. Seolah-olah dia pun cinta sayang kepada orang yang saat ini bersamanya. Ini pun bisa di Aries. Aries sudah gonta-ganti pasangan, tapi tetap aja masih terkoneksi dengan dirinya, masih mengingatnya. Walaupun mungkin koneksinya, saya sudah bahagia dengan pasanganku saat ini, tapi tetap aja yang kamu rasakan dari dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun mungkin koneksi bersama pada saat waktu itu ya, waktu bersama kucing dan tikus, tetapi serasa kayak saya merindukan itu gitu. Nggak ada yang saya bisa bahagia selain bersamamu. Jadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya, wow, saya lihat di sini dia akan memberikan yang terbaik. Ya, dia artinya ada satu impiannya suatu saat ya, kalau seandainya semesta mengizinkan kamu bisa kembali kepadanya atau dia kembali kepadamu ya, artinya kalian bersama ya, dia akan berusaha untuk bisa lebih menghargai kamu. Dia akan berusaha menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang lebih lembut, pribadi yang lebih bisa mengerti akan kamu ya. Pokoknya intinya apa yang pernah terjadi di masa lalu itu adalah pembelajaran buat dia, dimana ya saya sekarang tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada, dia sadar itu. Ataupun mungkin Aries, kamu yang sadar bahwa ternyata saya memang cinta ya sejati saya itu adalah dirinya, yang mana saya sudah gonta-ganti orang untuk mencari kebahagiaan atau setidaknya ya melepas rindu ya, supaya saya jangan rindu dia ya. Tetapi tidak terkoneksi, malah putus nyambung dan saya pun tetap selalu memikirkanmu di hatiku. Ataupun bahkan mungkin sudah koneksinya kamu sudah mempunyai pasangan sah gitu ya, istri atau suami, tapi seolah-olah hambar aja dengan pasangan. Dia pun sama, merasa hambar. Kenapa? Karena terkoneksinya dengan dirimu. Ini bicara twin flame, dibawa sampai mati, makanya dia tersiksa karena ada kepalsuan. Begitupun mungkin dirimu. Kak Ica, saya nggak merasa seperti gitu. Kak Ica, berarti kamu bukan terkoneksi dengan twin flame.
Makanya saya bilang di sini ya, kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, ini yang lagi kamu rasakan. Kenapa? Karena dia juga merasakan seperti hal yang sama kamu rasakan saat ini. Kalau kamu tidak merasakan hal yang seperti saya ucapkan, berarti kamu bukan terkoneksi dengan twin flame kamu. Kamu terkoneksi dengan soulmate ataupun karmic. Ya, karena saya menyesuaikan dengan judul. Jadi kamu yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisimu saat ini. Apakah kamu benar terkoneksi dengan twin flame-mu ataukah karmic atau soulmate-mu. Gitu ya. Jadi dia merasa bahwa suatu saat nanti ya, dia berangan-angan, suatu saat nanti kalau kamu kembali pada aku, ya saya akan menjadi pribadi yang baru, bukan pribadi yang dulu yang mengecewakan Aries. Saya akan berubah, pokoknya ada cita-cita ya, yang mana saya akan pokoknya tidak akan menyanyiakan kamu lagi. Ya, ego saya ya, dan setiap masalah pasti akan saya nggak lari dari masalah. Saya akan menurunkan egoku dan setiap masalah saya akan selesaikan bersamamu dengan kepala dingin, bukan dengan emosi ya. Karena dulu kan emosi. Makanya tadi saya bilang ada mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, terutama karakter yang keras sama keras. Terutama juga ada intervensi dari orang luar, yaitu mungkin orang tua atau sahabat ya, mengompor-ngomporin, akhirnya ada kecemburuan dan marah dan akhirnya berpisah. Ya, ini energinya kayak kayak udah mau, ya udah deh, udah capek Kaica, pusing. Kayak macam kalau seandainya dia berucap ke saya merasakan energi nih, Kaica, saya sudah nggak mampu, saya udah nggak kuat, sudah deh, saya nyerah aja, saya ikuti apa yang semesta mau. Ya, dan ya berusaha untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada semesta. Ya, seolah-olah saya udah pasrah Kaica gitu ya. Saya mau dekatkan diri saja sama Tuhan deh. Udah capek berjuang. Udah lelah, gak kuat. Saya berjuang juga demi cinta malah dijauhkan. Ya sudah deh, apa yang ingin semesta mau kepadaku ya sudah saya ikut aja. Nah ini, itu yang dia rasakan. Atau mungkin kamu Aries yang merasakan seperti gitu, kelelahan karena cinta. Ya, tuh di sini ada Page of Swords ya, dimana dia mau meraih hidup, cinta dan kebahagiaan. Dia lagi berusaha, dan mungkin sekarang kamu oke, saya tidak boleh seperti gini. Kamu sudah tahu bahwa kamu harus bangkit dari keterpurukanmu, bangkit ya, harus bisa move on. Dia pun lagi berusaha untuk move on, yaitu dengan cara bekerja. Dan kamu pun mungkin seperti gitu. Kalau saya harus bekerja supaya apa? Saya jangan tinggal pikir-pikir dirinya dan tidak produktif. Saya harus bangkit untuk diriku. Gimana ya, dia lagi gila kerja saat ini. Ya, begitupun Aries. Walaupun mungkin koneksinya kamu tetap masih bersama, koneksinya kamu tidak bersama, tetapi ya kamu tahu bahwa saya tetap merindukanmu, kamu selalu ada di hatiku. Begitupun dirinya. Dia kerja sebagaimanapun itu hanya pelampiasan, ataupun mungkin kondisi dengan orang lain ya, untuk bisa kelihatan bahwa dia sudah move on. Ya, itu hanya pelarian, tapi ada beberapa yang pelariannya ke kerja. Nah ini yang bagus, pelariannya ke kerja, jangan pelarian gonta-ganti. Tapi ada juga gonta-ganti pasangan untuk pelarian untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Karena apa? Hatinya selalu memikirkanmu kalau nggak ada kegiatan. Ya, makanya banyak yang putus nyambung dalam hubungan, sehingga dia mau memaksakan diri untuk saya kayaknya harus produktif aja deh. Kalau dengan pasangan mencari cinta dengan si A si B si C, ujung-ujungnya makan hati juga ya, energi habis juga. Kenapa? Karena koneksinya nggak sinkron gitu. Jadi sudah deh, saya kerja aja. Kalau kerja kan keuntungan buat saya dapat duit ya. Kalau dengan pasangan malah menghabiskan duit, sakit hati, marah-marah, ribut, ujung-ujungnya saya mendustai diriku. Karena mengingatkan kamu lagi bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Tuh death ya, dia merasa bahwa hidupnya tuh kayak serasa mati jiwanya, walaupun mungkin koneksinya, walaupun mungkin kondisinya dia sehat walafiat ya, tetapi hatinya tuh, jiwanya tuh udah mati rasa, kayak macam ya udah kamu aja, saya udah capek dengan yang lain gitu. Ataupun mungkin kalau dia sudah bersama pasangannya saat ini, entah suami atau istri, hubungannya hambar. Dan ya mungkin ada berdampak ke perselingkuhan juga. Yang tadi saya bilangnya, dia mencari orang lain, ataupun mungkin entah kamu juga ya, mencari orang lain untuk bisa, walaupun sudah mempunyai pasangan, untuk bisa melepas rasa sepi, melepas rasa kekosongan hati. Karena ya tadi saya bilang, hati ini betul-betul kayak sudah candu terhadapmu dan udah tertutup, kayak udah mati rasa gitu. Dengan yang lain nggak ada, cuman kamu aja. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kamu saya cuman maunya dia, sudah. Yang lain itu hanya ya
di luar nampak di luar aja bahagia, tapi dalam tuh sebenarnya kamulah Aries ya, yang selalu ada di hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Walaupun casingnya saya dengan orang lain, tetapi hatiku di jiwaku hanya untukmu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama Aries dengan dirinya? Berarti kalau kamu merasakan, berarti kamu terkoneksi dengan twin flame-mu. Kalau tidak, berarti koneksi dengan karmic atau soulmate-mu ya. Oke, itu yang dirasakan saat ini energinya ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri Aries, dia pun sayang sama kamu, merindukan akan dirimu dan ingin berubah atau berharap suatu saat nanti kamu bisa bersamanya lagi di dunia ini, di kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya. Oke, itu yang harapannya ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak ya. Saya sudah menarik energinya, di mana untuk inisial dulu ya. Di sini saya sudah menarik energi, kamu terkoneksi dengan huruf S, ada J, A, Q, U, P, Y, G, M, N, X, B, K, R, D, A, W, E, V, dan U. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial ya, kamu terkoneksi dengan S, J, A, Q, U, P, Y, G, M, N, X, B, K, R, D, A, W, E, V, dan U ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Mungkin kalau di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Dimana di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, ada Scorpio, ada Aquarius, Cancer, Virgo, ada Taurus, Leo, dan ada juga Gemini. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Scorpio, Aquarius, Cancer, Virgo, Taurus, Leo, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga ke depan lebih baik lagi. Saya doakan hubungan percintaanmu jauh lebih romantis, lebih dewasa, tanpa ada drama ya. Dan kebahagiaan itu bisa kamu raih dan ya kamu bisa menjadi orang yang bahagia dan bisa membahagiakan orang yang kamu cintai juga ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.